Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah botani ini dengan dosen pengampu Ibu Yulia Delsi, SSI MSI, saya Sukma Kencana dengan NIM 120802200854 dari kelas 1B Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi tumbuhan sendiri terbagi menjadi 6 macam, yakni ada morfologi daun, morfologi batang, morfologi akar, morfologi bunga, morfologi buah, dan juga morfologi biji. Saya akan menjelaskan ke 6 morfologi tersebut. Yang pertama ada morfologi daun. Daun atau dalam bahasa Latin disebut dengan folium, merupakan salah satu organ tumbuhan yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil dan juga berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Daun sendiri hanya terdapat pada batang dan tidak ditemui pada bagian lainnya. Nah, daun memiliki beberapa bagian seperti vagina atau disebut sebagai upi daun atau pelepah daun. Nah, fungsinya adalah sebagai pelindung kuncup yang masih muda pada tanaman Saccharum officinarum. Kemudian berfungsi untuk memberikan kekuatan pada batang tanaman, contohnya pada tanaman Musa paradisia. Yang kedua ada petiolus atau tangkai daun, merupakan bagian daun yang mendukung helaian daun dan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Petiolus dalam mengalami pergantian bentuk atau metamorfosis menjadi semacam helaian daun yang dinamakan phyllodia. Kemudian, petiolus berfungsi menempatkan helaian daun agar mendapatkan cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ada lamina atau helaian daun. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari lamina atau helaian daun yang memiliki beberapa macam bagian seperti bangunnya, ujungnya, pangkalnya, susunan tulang daunnya, tepinya, daging daunnya, permukaannya, dan juga lekungan atau torehan pinggir daunnya. Ada namanya bangun bentuk daun atau circumscription. Berdasarkan letak bagian terlebarnya, daun digolongkan menjadi 4 bagian, yakni ada bagian terlebar berada di tengah helaian daun, contohnya pada tanaman Nelubium nelumbo atau teratai besar. Yang kedua, bagian terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun, contohnya pada tanaman Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Yang ketiga, ada bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun, contohnya pada tanaman Plumiera acuminata atau disebut Kamboja. Kemudian yang terakhir tidak ada bagian terlebar, artinya helaian daun dari pangkal ke ujung dikatakan sama lebarnya, contohnya pada tanaman Agave silsana atau disebut nanas seberang. Kemudian ada ujung daun atau apex foli. Nah, ujung daun memiliki beberapa macam bentuk seperti runcing, meruncing, tumpul, membulat, rompang, terbelah, dan juga berduri. Kemudian ada pangkal daun atau basis foli. Pangkal daun juga memiliki beberapa macam bentuk seperti runcing, meruncing, tumbul, membulat, rompang atau rata, dan juga berlekuk. Nah, susunan tulang daun atau disebut sebagai nervatio atau venatioids adalah yang pertama tuh daun bertulang menyirip atau disebut penninervis, contohnya pada tanaman Mangifera indica. Yang kedua, daunnya itu bertulang menjari atau disebut valminervis, contohnya pada tanaman Ricunus communis. Yang ketiga, ada daun bertulang melengkung atau Servinervis. Dan yang terakhir, ada daun bertulang sejajar atau Restinervis, disebut contohnya seperti tanaman Cyperus rotundus. Kemudian ada tepi daun atau margofoli. Nah, tepi daun terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, bentuknya tuh rata atau disebut integer. Yang kedua, bentuknya bertoreh atau disebut divisus. Kemudian ada daging daun atau intervenium. Daging daun memiliki beberapa macam bentuk seperti tipis seperti selaput, contohnya pada tanaman paku. Kemudian tipis lunak, contohnya pada daun selada air. Kemudian seperti perkamen, contohnya pada daun kelapa. Kemudian seperti kulit, contohnya pada daun nyamplung dan juga dia bentuknya berdaging, contohnya pada tanaman lidah buaya. Nah, kemudian ada permukaan daun atau surfaces.
Permukaan daun juga terbagi menjadi dua bentuk atau dua bagian, yakni bentuknya tuh licin, contohnya seperti sisi bawah daun pisang. Yang kedua, bentuknya tuh tidak licin, contohnya pada tanaman Nicotiana tabacum atau tanaman tembakau. Nah, daun sendiri dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni ada daun lengkap, daun tidak lengkap, dan juga daun majemuk. Daun lengkap atau disebut sebagai folium kompleks adalah daun yang memiliki 3 bagian penting, yaitu petiolus, lamina, dan juga vagina. Contohnya pada tanaman Bambusa sp dan juga Caladium bicolor. Yang ketiga, daun tidak lengkap atau folium incomplex adalah daun yang tidak memiliki ketiga bagian terpenting daun tersebut. Dia hanya memiliki salah satu atau dua dari bagian yang terpenting tersebut. Contohnya pada tanaman Carica papaya dan juga Zeamys. Dan yang terakhir yaitu daun majemuk atau Folium compactum. Nah, daun majemuk adalah daun yang di setiap cabangnya terdapat helaian daun. Contohnya pada tanaman sawo. Nah, kemudian kita yang kedua membahas mengenai morfologi batang. Batang atau dalam bahasa Latin disebut dengan caulis adalah salah satu organ yang sangat penting bagi tumbuhan karena berfungsi sebagai tempat melekat dan juga tumbuhnya organ lain. Batang memiliki tugas-tugas yang sangat penting seperti mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, memperluas bidang asimilasi dengan percabangan, jalan pengangkutan air dan zat makanan serta hasil asimilasi baik dari akar ke daun ataupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir menjadi zat penimbun zat-zat makanan cadangan. Berdasarkan bentuk hidupnya atau habitatnya, batang dibagi menjadi beberapa macam, yakni ada herbaceous, yaitu tumbuhan yang batangnya lunak dan berair. Contohnya pada tanaman Araceaceae atau keladi-keladian. Yang kedua ada lignosus, contohnya tumbuhan yang batangnya berkayu. Contohnya pada tanaman perdu atau semak. Kemudian pada tanaman pohon dan juga pada tumbuhan memanjat atau liana. Dan yang terakhir calamus, yaitu tumbuhan yang beruas-ruas. Contohnya pada tanaman Zeamys dan juga Bambusa sp. Berdasarkan karakteristik batang secara morfologi, batang dibedakan menjadi bentuk batangnya. Ada yang bulat, bersegi, dan juga pipi. Kemudian permukaan batangnya. Ada yang licin, berusuk, beralur, dan juga bersayap. Kemudian ada bentuk permukaan batangnya, ada yang berambut, berduri, memperlihatkan bekas-bekas daun menumpu, dan juga memperlihatkan banyak lentiselnya. Kemudian yang terakhir ada percabangan. Nah, percabangan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama monopodial, yaitu batang yang lebih menonjol dan pertumbuhan batangnya lebih jelas. Contohnya pada tanaman durian. Yang kedua ada simpodial, yaitu batang lebih pendek dan tidak terlalu menonjol. Contohnya pada tanaman sawo manila. Dan yang terakhir disostumus adalah batang yang setiap percabangannya terdiri dari 2 cabang yang sama. Baiklah, kita lanjut ke morfologi akar. Akar atau dalam bahasa Latin disebut sebagai radix adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi. Akar sendiri berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuhan serta membantu penyerapan air dan zat makanan dari dalam tanah. Ini merupakan salah satu contoh gambar akar dan juga bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian akar yang pertama tuh ada leher akar atau pangkal akar, disebut juga sebagai columns. Adalah bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian ada ujung akar atau apex radicis. Adalah bagian akar yang paling muda terdiri dari jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan lagi. Kemudian ada batang akar atau carpus radicis. Adalah bagian yang terdapat antara leher akar dan ujung akar. Nah, kemudian ada cabang-cabang akar atau disebut radix lateralis. Adalah bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang.
tetapi keluar dari akar pokok dan masing-masing masih dapat mengadakan percabangan lagi. Kemudian ada serabut akar atau fibrilla radicalis, adalah cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut. Kemudian ada rambut-rambut akar atau disebut bulu-bulu akar atau dikatakan pilus radicalis, yaitu berupa penonjolan sel kulit luar akar berupa rambut yang berfungsi untuk memperluas penyerapan. Kemudian ada tulang akar atau kaliptra, adalah bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri dari jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Kemudian ada sistem perakaran. Akar dibagi menjadi beberapa bentuk. Seperti yang pertama ada akar tembaga, adalah calon akar yang tumbuh dan pada saat tumbuhan masih berada dalam bentuk lembaga di dalam biji. Kemudian ada akar tunggang atau disebut radix primaria, adalah akar tembaga yang tumbuh secara terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang dan membentuk akar-akar yang lebih kecil lagi. Nah, akar tunggang terbagi menjadi dua bentuk, yakni akar tunggang tidak bercabang, adalah akar tunggang yang memiliki bentuk seperti tombak, gasing, dan juga benang, contohnya pada tanaman wortel dan mengkoang. Kemudian akar tunggang bercabang, adalah akar tunggang yang bentuknya kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, banyak cabang, dan banyak bercabang lagi, sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar kepada batang. Kemudian ada akar serabut. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang atau buku. Umumnya bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang lagi. Nah, fungsi utama dari akar serabut ini adalah untuk memperkokoh tumbuhan supaya dapat berdiri dengan kuat dan tegak. Akar serabut terbagi menjadi tiga bentuk, yakni yang pertama akarnya itu menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk seperti benang, contohnya pada tanaman padi. Kemudian akar serabut kaku keras dan cukup besar, contohnya dia bentuknya seperti tambang, contohnya pada pohon kelapa. Kemudian akar serabut besar-besar hampir sebesar lengan, masing-masing tidak dapat memperlihatkan percabangannya, contohnya pada tanaman pandan. Nah, kita kemudian lanjut ke morfologi bunga. Bunga atau dalam bahasa Latin disebut sebagai floss, adalah salah satu organ generatif yang menjadi karakter pembeda utama pada pengelompokan tumbuhan karena bunga tidak mudah mengalami perubahan oleh pengaruh lingkungan. Nah, bunga sendiri berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif yang memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda setiap jenisnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gambar bunga yang memiliki berbagai macam bagian seperti putik yang terdiri dari stigma, style, dan ovari. Kemudian ada benang sari yang terdiri dari kepala sari atau benang sarinya. Kemudian ada mahkota bunganya. Kemudian ada bakal biji. Kemudian ada mahkota dan ada juga dasar bunganya. Nah, bagian-bagian bunga yang pertama tadi ada putik atau karpel, merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, putik sendiri memiliki 3 bagian, yakni kepala pucuk atau stigma, berfungsi sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan. Kemudian ada tangkai putik atau stilus, berfungsi sebagai penyangga dari kepala putik agar dapat memiliki posisi yang tepat. Kemudian yang terakhir ada bakal buah atau ovarium, berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan antara gamet jantan dengan gamet betina. Nah, yang kedua ada benang sari atau stamen. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari memiliki 2 bagian, yakni yang pertama ada kepala sari atau disebut sebagai antera, yang berfungsi sebagai sel kelamin jantan pada tumbuhan. Yang kedua ada filamen, yang berfungsi untuk memproduksi butiran-butiran serbuk sari atau mikrospora. Yang ketiga ada mahkota bunga atau petal, yaitu berfungsi sebagai pelindung organ reproduksi ketika sedang melakukan produksi. Kemudian ada bakal biji atau ovul, berfungsi sebagai pelindung sel telur, memastikan agar penyerbukan berjalan dengan lancar. Kemudian ada mahkota atau disebut sepal, berfungsi sebagai pelindung bagian bunga yang sedang tumbuh dan sebagai penopang bagi kelopak bunga yang sudah mekar. Kemudian
Kemudian yang terakhir ada dasar bunga atau disebut reseptile. Fungsinya adalah sebagai lem mahkota bunga agar tetap melekat dan tidak berjatuhan, dan sebagai pondasi untuk menahan seluruh bagian-bagian bunga. Nah, berdasarkan jumlah bunganya, bunga dapat dihasilkan seperti tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga saja dinamakan tumbuhan berbunga tunggal atau plant omnivora. Kemudian tumbuhan berbunga banyak disebut juga plant multiflora. Kemudian tumbuhan hanya mempunyai satu bunga saja, biasanya bunganya terdapat pada ujung batang. Kemudian ada tumbuhan berbunga banyak, sebagian bunga-bunganya terdapat dalam ketiak-ketiak daun dan sebagian pada ujung batang atau cabang-cabangnya. Nah, menurut tempat tumbuhnya, bunga dapat dibedakan menjadi dua, yakni bunga pada ujung batang atau flos terminalis. Yang kedua ada bunga tumbuh di ketiak daun atau flos lateralis. Kemudian berdasarkan bentuk susunan bunganya, bunga dapat dibedakan menjadi terpencar atau terpisah. Disebut juga sebagai flores separsi. Yang kedua berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. Dan yang terakhir adalah suatu rangkaian bunga dinamakan pula bunga majemuk. Nah, bunga majemuk merupakan bunga yang dalam satu tangkai terdapat banyak anak bunganya. Nah, bagian-bagian bunga majemuk ini seperti ada dua macam, yakni bagian yang bersifat seperti batang atau cabang, antara lain seperti ibu tangkai bunga, dan juga dasar bunganya. Kemudian yang kedua adalah bagian yang bersifat seperti daun. Contohnya antara lain yaitu daun pelindung, daun tangkai, seludang bunga, dan juga daun pembalut. Nah, kemudian kita lanjut ke morfologi buah. Buah atau dalam bahasa Latin disebut dengan fructus merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Nah, buah sendiri berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji serta berfungsi sebagai pemencar biji tumbuhan. Buah terbagi menjadi dua bagian, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati atau disebut dengan fructus nudus adalah buah yang terbentuk hanya dari bakal buahnya saja. Buah sejati terbagi menjadi tiga macam, yakni buah sejati tunggal adalah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Contohnya pada tanaman Carica papaya dan Mangifera indica L. Kemudian yang kedua ada buah sejati ganda, yaitu buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buahnya menjadi satu buah. Contohnya pada tanaman buah cempaka. Kemudian yang terakhir buah sejati majemuk, yaitu buah sejati yang terdiri dari satu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah dan setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak sebagai satu buah saja. Contohnya pada tanaman buah pandan. Yang kedua ada buah semu atau disebut sebagai buah tertutup, yaitu buah yang berbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain dari bunga yang kemudian menjadi bagian utama buah itu sendiri. Nah, buah semu terbagi menjadi tiga macam juga. Yang pertama buah semu tunggal adalah buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal biji. Contohnya pada tanaman buah jamu monyet dan juga buah ciplukan. Kemudian buah semu ganda adalah buah yang satu bunga terdapat lebih dari satu bakal biji. Contohnya pada buah stroberi. Ketiga, buah semu majemuk adalah buah semu yang terjadi dalam bunga majemuk tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah. Contohnya pada buah nangka. Nah, yang terakhir kita membahas mengenai morfologi biji. Biji atau dalam bahasa Latin disebut sebagai semen adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Nah, biji memiliki beberapa bagian. Ini salah satu contoh gambar dari biji yang memiliki beberapa bagian. Nah, bagian-bagian biji yang pertama ada kulit biji atau spermodermis. Adalah bagian biji yang berasal dari selaput bakal biji
dan lapisan kulit di sebelah luar atau testa yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi biji yang ada di dalamnya. Nah, pada pertumbuhan biji telanjang atau gimnospermae, kulit biji ada 3 lapisan, yakni kulit luar, kulit tengah, dan juga kulit dalam. Yang kedua ada tali pusar atau funiculus, yaitu bagian yang menggabungkan biji dengan tembuni yang merupakan tangkai bijinya. Kemudian ada inti biji atau nukleus seminis, yaitu semua bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya disebut inti biji atau isi biji. Nah, inti biji sendiri terdiri dari lembaga atau embrio, yaitu calon individu baru. Yang kedua ada putik lembaga atau albumen, yaitu jaringan yang berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru atau kecambah sebelum dapat mencari makanannya sendiri. Nah, biji memiliki beberapa macam, yakni ada Angiospermae. Adalah salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam golongan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup atau terbungkus dan terlindung oleh karper atau daun dari buahnya. Kemudian ada Gymnospermae, adalah salah satu tumbuhan berbiji terbuka yang termasuk dalam kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dari bakal buah atau ovarium. Nah, sistem perkecambahan. Perkecambahan adalah awal dari pertumbuhan suatu biji atau organ vegetatif. Nah, perkecambahan sendiri ditandai dengan penyerapan air, peningkatan respirasi, mobilisasi penyimpanan makanan, dan juga penggunaan simpanan makanan. Baiklah, itu tadi merupakan materi yang dapat saya sampaikan mengenai morfologi tumbuhan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.